Sebelum saya menyampaikan ceramah singkat, ada pepatah Arab mengatakan, Kanal lail la yakunu kamilan dunal komar. Suatu malam tidak akan lengkap tanpa bulan. Wa kanan naharu la yakunu kamilan dunas syams. Siang hari tidak akan lengkap tanpa matahari. Dan yang terakhir, wa kanas salami la yakunu kamilan duna ijabatikum. Dan salamku tidak akan lengkap tanpa jawaban kalian semua. Falidzalika ya ikhwani, ajibu salami bin nasyati. Jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Shadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Bukanlah yang berdiri di depan ini adalah orang yang sempurna. Bukan pula orang yang berdiri di depan ini adalah orang yang serba bisa. Akan tetapi orang yang berdiri di depan ini adalah orang yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Maka dari itu marilah kita sepakati bersama sebuah pepatah Arab mengatakan, unzur maqalah wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Setuju hadirin? Mudah-mudahan setuju. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Di masa sekarang, manusia disibukkan dengan berbagai hal yang bersifat keduniaan. Mulai dari yang bermanfaat sampai yang tidak bermanfaat yang berujung pada maksiat. Saat ini juga, ibadah sholat yang paling diperhitungkan malah jadi paling sering kita sepelekan. Hal ini mengundang pertanyaan tentang kualitas keimanan seseorang di masa sekarang. Bahkan banyak di antara kita yang tak tahu dan tak mau tahu tentang begitu besarnya dosa meninggalkan sholat secara sengaja. Maka dari itu, saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul As-Salatu Imaduddin. Sholat adalah tiang agama dengan landasan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Perintah sholat dimulai dari peristiwa Isra Mi'raj, yaitu diperjalankannya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Sebuah peristiwa yang di luar logika namun benar adanya dan wajib kita mempercayainya. Ibadah sholat juga merupakan suatu kewajiban setiap umat Islam yang dilaksanakan setiap hari dalam 5 waktu. Namun sayang seribu sayang, manusia zaman sekarang hanya menganggap sholat sebagai rutinitas keseharian. Bahkan ada di antara kita yang tidak merasa berdosa ketika meninggalkan sholat secara sengaja. Na'udzubillahi min zalik. Padahal hadirin, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Adakah kita melihat sebuah bangunan yang berdiri kokoh tanpa tiang? Jika tidak, begitulah pentingnya sholat dalam agama. Ibadah sholat merupakan inti amalan kita yang dapat merubah kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Mikrotnya seorang mukmin adalah sholat.
Salat merupakan jarak terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah takut dan ragu jika doa kita tidak dijabah, karena di setiap salat kita Allah meyakinkan kita pada bacaan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Ketahuilah, meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian dari kita meremehkan sholat, merasa udah jadi orang baik karena tidak berzina, tidak main judi, tidak minum khamar, tapi tidak mengerjakan sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor, lalu penghuni neraka menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami bukan termaksud orang-orang yang mendirikan sholat. Maka dari itu hadirin, apapun masalah kita, jangan sampai meninggalkan sholat. Jika tidak mampu sholat dengan berdiri, maka boleh dengan duduk. Jika tidak mampu sholat dengan duduk, maka boleh dengan berbaring. Jika tidak mampu sholat dengan berbaring, maka boleh dengan isyarat. Jika tidak mampu sholat dengan isyarat, maka bisa sholat di dalam hati. Dan jika tidak mampu juga sholat di dalam hati, maka tinggal dikafani lalu disolati, karena sudah inna lillahi. Betul tidak? Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Hidup boleh berantakan, boleh kacau, tapi jangan sholat kita. Dari kecil orang tua mendidik kita agar mengerjakan sholat supaya besarnya tidak menjadi ahli maksiat. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu hadirin, marilah kita memperhatikan sholat kita. Jangan sampai ketika kita sudah berdoa,